Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in bisyarhi Qurratil Aini bi Muhimmatiddin. Pada pertemuan ini kita sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharaini amin. Wa ghairu mutaghayyirin. Waw di sini berfungsi sebagai huruf athof, artinya dan. Ghairu ma'tuf kepada kata ghairu musta'malin, artinya selain. Adapun mutaghayyirin ini bentuknya adalah isim fa'il dari fi'il taghayyara yataghayyaru, berfungsi atau berposisi sebagai mudhaf ilaih, artinya berubah. Taghayyuran ini adalah bentuk masdar dari fi'il taghayyara yataghayyaru. Di sini dia berposisi sebagai maf'ul mutlak. Adapun amilnya yaitu mutaghayyirin, di mana mutaghayyirin ini adalah isim fa'il yang juga bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Artinya perubahan, katsiron yang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai syarat air mutlak, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Di mana pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa syarat yang pertama, air itu bukan air mustakmal, yaitu air bekas basuhan fardu. Kemudian yang berikutnya, air mutlak itu juga tidak boleh air yang berubah dengan perubahan yang banyak. Bagaimana kadar perubahan yang banyak itu dijelaskan bihaitsu, dengan sekira-kira. Haitsu ini ada kalanya menjadi dzaraf makan, tapi ada juga yang berpendapat dia bisa menjadi dzaraf zaman. Mabni dhammah, jadi walaupun dimasuki huruf bi yaitu huruf jar, dia tetap didomahkan. Nanti biasanya akan menjadi mudhof ilaihnya itu berbentuk jumlah. Selanjutnya yamna'u, nah ini jumlah fi'liyah menjadi mudhof ilaih dari haitsu, mencegah. Adapun fa'il dari yamna'u domir mustatir huwa, marja'nya kepada taghayyuran. Itlaqa menjadi maf'ulun bih dari yamna'u, kemutlakan ismil ma'i, nama air, alaihi atasnya. Jadi yang dimaksud dengan perubahan yang banyak pada air itu adalah perubahan yang membuat penyebutan air itu berubah. Misalkan yang tadinya disebut air, kemudian karena bercampur dengan percampuran yang banyak menjadi berubah namanya menjadi parfum. Nah, ini kan sudah berubah penyebutannya dari nama air menjadi parfum. Atau digambarkan lagi lebih jelas pada fragmen berikutnya, bi an taghayyara, bi huruf jar artinya dengan, an artinya bahwa, berposisi maksudnya berfungsi sebagai huruf nasab dan huruf masdariyah. Taghayyara berubah. Nah, di sini taghayyara kita takwilkan masdarnya yaitu taghayyurin karena dimasuki huruf an tadi ya, dan berposisi menjadi majrur dengan huruf jar bi. Ahadu menjadi fa'il taghayyara salah satu sifatihi, sifat-sifatnya. Min yaitu bermakna lil bayan, tu'min rasa, au atau launin warna, au atau rihin bau, walau meskipun, takdirian dengan perkiraan. Takdirian ini menjadi khobar dari kana dan isim yang mahdhuf. Jika kita takwilkan walau kanat taghayyuru taqdirian, meskipun perubahannya itu bersifat perkiraan.
Atau kana ada ia at-taghayyuru perubahan, at-taghayyuru berposisi sebagai isim kana, bima jumlah jar majrur bima menjadi khobar kana. Bi di sini berfungsi sebagai huruf sababiyah. Sebab ma isim mausul, apa yang, ala atas, utwil mutatahhiri anggota bersuci, fil asohi pada yang lebih sahih. Maksudnya pendapat yang asoh. Fil asohi ini jumlah jar majrurnya bisa menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, yaitu wa hadzal qaulu fil asohi, dan pendapat ini adalah pada yang lebih sahih. Nah, jadi maksudnya perubahan itu, yaitu perubahan air, juga bisa terjadi ketika ada sesuatu yang menempel pada anggota tubuh yang sedang disucikan. Misalkan ketika berwudu ada sesuatu yang menempel pada tangan. Nah, yang menempel pada tangan ini ketika tidak dihilangkan saat sebelum berwudu, lalu langsung dibasuh dengan basuhan wudu dan menyebabkan air yang dipakai untuk membasuh tadi berubah sebab benda yang menempel pada tangan, maka itu pun bisa menyebabkan air itu menjadi air mutaghayyar, yaitu air yang berubah. Selanjutnya wa innama. Innama ini berfungsi sebagai adatul hasri dan hanya saja yu'athiru membekas, at-taghayyuru perubahan. Yu'athiru fi'il mudhari dengan wazan yufa'ilu, at-taghayyuru menjadi fa'ilnya. In jika kana ada ia, maksudnya perubahan itu bi khalitin dengan campuran. Artinya penjelasan dari khalitin maksudnya adalah mukhalitin, yang menyampur, lil ma'i kepada air, wahwa dan dia, wahwa menjadi mubtada, marja'nya kepada khalitin, ma la yatamayyazu, ma isim mausul menjadi khobar dari mubtada, apa yang tidak terbedakan, fi pada ro'il aini pandangan mata. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi mengenai batasan perubahan seperti apa yang membuat status air itu yang tadinya air mutlak menjadi air mutaghayyar, yaitu perubahan yang jika air tersebut bercampur dengan suatu benda sampai kemudian percampuran air dengan benda tersebut tidak lagi bisa dibedakan karena benda itu sudah melebur dengan air. Nah, dan kemudian perlu juga diketahui bahwa benda yang bercampur itu haruslah benda tahirin yang suci. Tahirin menjadi naat dari khalitin, wa qad ghaniyal ma'u anhu. Dan sungguh ghaniya fi'il madhi, kaya, al-ma'u air menjadi fa'il dari ghaniya, anhu darinya, yaitu dari khalitin tahirin, campuran yang suci tadi ya. Kaza'farona seperti za'farona. Za'farona ini za'faron berposisi majrur dengan kaf, namun di sini tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti dari dhammah karena dia termasuk dari al-ismul ladzi lam yansharif, di mana ilatnya yang pertama yaitu alamiyah dan yang kedua pertambahan alif dan nun pada akhirnya. Maksud dari teks wa qad ghaniyal ma'u anhu dan sungguh telah kaya air darinya, maksudnya itu bahwa air itu memang pada dasarnya tidak butuh terhadap benda tadi, atau air itu
bukanlah bagian dari benda tadi. Beda halnya kalau air tersebut menyatu dengan benda itu dalam tabiatnya, ya. Secara tabiatnya air menyatu dengan benda tersebut. Maka hal itu tidak termasuk dari benda yang bisa merubah air itu menjadi air mutaghayyar. Nah, seperti apa contohnya? Seperti za'faron. Nah, za'faron, air dengan za'faron kan tidak dalam satu tabiat, ya. Beda halnya kalau misalkan seperti lumut, ya. Lumut itu ya memang hidupnya di dalam air, jadi habitatnya sama gitu. Nah, kalau yang habitatnya sama seperti itu, maka tidak lagi mampu atau tidak bisa membuat air itu berubah dari air mutlak menjadi air mutaghayyar, meskipun nanti benda tersebut bisa merubah salah satu sifat dari air tadi, seperti rasa, bau, dan warnanya. Wasamari syajarin, waw huruf atop, samari maktub kepada za'farona, dan buah pohon. Nabata, nabata ini fi'il madhi, jumlah fi'il atau jumlah yang jatuh setelah nakiroh, maka dia menjadi sifat nakiroh tersebut. Yang tumbuh kurba, kurba menjadi dhorob makan, dekat alma'i air. Nah, misalkan ada pohon yang tumbuh di sekitaran air. Nah, lalu pohon tersebut berbuah dan buahnya jatuh ke dalam air. Nah, air tersebut akhirnya berubah dengan terjatuhnya buah tadi ke dalam air. Bisa berubah warnanya, ya misalkan yang jatuh itu seperti buah yang kuat warnanya, ya. Seperti buah apa ya? Seperti buah pacar misalkan. Ya. Lalu air itu berubah warnanya menjadi merah. Atau jatuh buah yang baunya itu cukup kuat, cukup keras, sehingga ketika bercampur dengan air itu baunya berubah menjadi bau buah. Nah, ini bisa merubah air itu yang tadinya dari air mutlak menjadi air mutaghayyar. Wawarokin, wawarokin, wa huruf atop artinya dan, warokin maktub kepada za'farona, dan daun turiha. Nah, turiha ini fi'il madhi majhul, wazan fu'ila, yang dijatuhkan, summa kemudian, tafat tata, hancur atau melebur. Melebur dengan apa? Ya dengan air. Selanjutnya, la turabin. La ini huruf atop artinya tidak, turabin maktub kepada za'farona. Turabin tanah atau debu. Tidak dengan debu, ya. Kalau debu tidak bisa merubah status air menjadi air mutaghayyar. Kenapa? Karena debu ini memiliki status yang sama dengan air dalam hal bisa digunakan untuk bersuci. Nah, misalkan ketika tidak ada air, itu nanti bisa diganti dengan debu untuk tayamum. Nah, makanya debu dispesialkan di sini, ya, tidak disamakan dengan benda-benda suci lainnya yang dapat merubah status air ketika melebur dengan air tadi. Wamil himain, dan garam air, maksudnya garam yang sumbernya air, seperti garam laut. Kenapa garam laut itu tidak bisa merubah status air dari air mutlak menjadi air mutaghayyar, padahal kan itu bisa merubah rasa air menjadi air asin? Karena habitatnya sama. Garam itu asalnya dari air itu sendiri. Wa in turiha fihi, dan meskipun turiha fi'il madhi majhul dilemparkan, kemudian alif yang ada pada kata turiha menjadi fa'ilnya, yaitu alif tathniyah yang marja'nya kepada turabin dan milhimain, fihi padanya, yaitu pada air. Wallahu a'lam bishawab.